Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi yang terbiasa memakai doa iftitah Allahu Akbar kabiro dan seterusnya, kalimat ini mesti tiap hari dibaca minimal 5 kali dalam iftitahnya. Kalimat ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, merupakan pengulangan ikrar. Pengulangan ikrar. Artinya apa? Kalau dulu ketika kita di alam ruh itu sudah bersumpah kepada Allah, berjanji, kita mengucapkan pledge bahwa kita akan menuhankan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya di dalam hidup ini kita kemudian banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh di mana atau di keluarga seperti apa kita lahir. Sehingga kadangkala sumpah kita itu berubah menjadi menuhankan ini, menuhankan itu. Nah, pada saat kita Muslim sekalipun, meskipun ketika kita Islam, kita sudah diajarkan sejak kecil bersyahadat, tapi kadangkala hati kita itu, terutama bahkan perilaku kita, itu tidak mencerminkan syahadat kita. Padahal syahadat kita itu ketika kita bicara la ilaha illallah, itu maknanya ya ini. Maknanya apa? Ya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, nah ini terutama ini, dan seluruh hidupku, wa mamati, dan matiku, itu lillahi, untuk Allah, Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Berarti kita coba reteli ya. Mulai dari inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat ini bermakna dua ya. Sholat ini bermakna dua. Baik sholat ritual yang mulai takbiratul ikram sampai salam itu, maupun sholat dalam arti doa. Sholat dalam arti doa. Artinya ketika kita berdoa itu tidak boleh kepada siapapun. Doa itu kan ajuan harapan. Maka kita jangan berharap kecuali kepada Allah. Ketika kita sholat pun begitu. Jangan sholat kecuali kepada Allah. Nah ini mampu nggak kita? Kalau sholat ini untuk Allah, berarti caranya pun harus sesuai dengan cara yang diajarkan Allah. Melalui siapa? Ya melalui Rasulnya. Kalau Rasulnya bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat kita ya jangan memakai aturan sendiri. Coba aja dilihat di hadis-hadis yang sahih. Gimana cara Rasulullah sholat? Adakah sholat Rasulullah itu dengan aneh-aneh kayak sekarang ini misalnya? Sholat tarawih sekian puluh rakaat hanya 5 menit misalnya. Mungkin nggak Rasulullah melakukan itu? Kalau enggak ya itu sholat apa? Ya apapun tafsir sampean lah. Gampang kita itu bersyukurnya itu baik Quran maupun hadis yang sahih
itu tidak hilang, tidak terbakar, tidak musnah. Tapi masih ada, masih bisa dibaca sekarang itu. Sehingga kita tidak kehilangan jejak. Gampang, lihat lagi aja. Jadi kalau bicara itu, inna sholati, sungguhnya sholatku ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Untuk apa? Ya untuk dapat ridhomu ya Allah. Untuk dapat ampunanmu. Bukan sholat itu biar dapat rezeki banyak. Bukan kok sholat itu biar badannya sehat. Rezeki berupa harta maupun badan sehat itu biarkan menjadi bonus. Biarkan menjadi apa? Bonus. Tujuan utama kita sholat itu adalah untuk mencari ridho dan ampunan Allah. Harus fokus ke situ dulu. Supaya tidak salah niat kita itu. Ya kan? Iya. Loh kalaupun kemudian nanti diberi rezeki, alhamdulillah. Rezeki berupa harta maupun berupa kesehatan. Alhamdulillah. Tapi itu tadi. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tujukan itu. Makna kedua dari sholat adalah doa. Nah kita berdoa yang berupa harapan juga jangan berdoa yang macam-macam kepada yang macam-macam ya. Mbak Dewi Sri enggang nunggu jagung lalih pari. Kan gitu. Ini kan Dewi Sri kan yang bagian jaga atau memberi. Niki kula sugui timbal tempe kali apa kopi. Ada itu. Ya, bahkan dicampur sekalipun ngomong gitu sambil Allahumma sholli wa sallim wa barik lah. Itu namanya talbisul haq. Lalu yang kedua wanusuki. Dan semua ibadahku. Nah ini ibadah ini semua hal termasuk ya segala hal yang berkaitan dengan ibadah mahdoh maupun wairu mahdoh. Itu untuk Allah semata. Apalagi ini wa mahyaya dan hidupku. Lah berarti kalau sudah hidup ini apa aja menyangkut? Yo hidungku, yo mataku, yo seluruh tangan kakiku, waktuku, kepandaianku, tenagaku, bahkan juga nyawaku. Apalagi cuma hartaku 2, 3, 10 M. Nyawaku saja kuserahkan untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Bahkan matiku wa mamati. Matiku nanti Allah kuserahkan untukmu ya Allah. Dan itu bukan kok dongeng dulur. Itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi zaman dulu. Serahkan. Zaman tahu ada orang yang nanti satu di antaranya itu melewati Siratul Mustaqim secepat kilat itu. Dan nanti menjadi rebutan bidadari surga. Ada orang jejaka, sebutkan dalam hadis itu. Seorang jejaka yang dia udah lama nggak nikah karena memang nggak banyak orang mau. Dia orang miskin, dia juga bukan dari kasta tinggi. Lalu minta kepada Rasulullah, minta dinikahkan. Nah, kemudian oleh Rasulullah dinikahkanlah dengan seseorang. Dinikahkanlah dengan seseorang yang cantik. Wah, cantik pokoknya. Cantik, yang orang itu justru jadi rebutan banyak pemuda. Bila Rasulullah ditanya, mau dia menikah dengan ibu. Bisa dibayangkan gimana berbunganya pemuda ini. Gimana berbunganya pemuda ini. Nah, pagi diakadkan menikah, ternyata sore ada perintah maju perang kepada seluruh kaum muslimin. Panggilan itu kan sifatnya sukarela. Siapapun bisa berangkat, siapapun tidak, tergantung imannya masing-masing. Nah, si pemuda ini ternyata berangkat perang. Dia lebih memilih untuk memenuhi panggilan jihad. Dan akhirnya pemuda ini bahkan
belum pernah menyentuh seinci pun kulit istrinya, dia meninggal syahid di medan perang. Jadi bisa dibayangkan. Itu. Dia lebih memilih itu. Nah ini loh yang disebut inna sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, coba bayangkan. Istri yang didambakan, yang cantik jelita, yang bahkan belum dia sempat nyium sekalipun. Dia pengantin baru tapi lebih memilih untuk berangkat jihad. Yang dia tahu sejak awal bahwa berangkat jihad itu selain dia juga harus mengorbankan. Kan dulu pasukan Nabi itu kan, kalau berangkat kan harus sanggup sendiri-sendiri. Bekal sendiri-sendiri. Makanya banyak. Kalaupun Rasulullah memberi pun, ya semampu Rasulullah. Makanya ada itu. Dalam Al-Quran juga disebutkan, dalam surat At-Taubah itu, orang-orang yang dan juga Al-Ahzab itu, orang-orang yang ingin sekali berangkat, tapi karena tidak punya bekal, lalu meminta kepadamu bekal, dan tidak ada. Lalu mereka menangis. Loh, sampai segitunya. Artinya si pemuda itu tadi berangkat juga pertama juga bi amwali. Kemudian yang kedua wa anfusihim. Dia tahu bahwa nanti akan ada risiko mati. Tapi toh demikian berangkat dia. Tentu sang bojo wadon ya melepas dengan segala derai air mata ya. Begitu balik hanya tinggal bajunya saja. Betapa si perempuan ini merelakan suami yang dicintainya untuk agama. Dan si suami juga mengorbankan harta dan jiwanya untuk agama. Nah ini loh, manifestasi ini yang dalam ayat 162 ini bukan dongeng. Itu sesuatu yang sudah pernah terjadi dan kita ke sana kita mencontoh. Kalau saya kasih contoh Nabi Muhammad SAW itu begini gitu kan. Sampean kadang bilang, itu kan Nabi gitu. Lalu ketika saya kasih contoh sahabat, mau apa coba? Standar kita itulah. Gitu. Sehingga ketika kita misalnya takbiratul ihram inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu adalah ikrar kita. Ikrar kita untuk apa? Untuk mengulangi kembali apa yang sudah kita ikrarkan dulu. Kita dulu juga ikrar dulu. Ketika di alam ruh. Di alam ruh itu sudah berjanji gitu. Coba dibuka dulu. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Monggo. Monggo silakan. Sudah ketemu? Kalian yang belum baca Al-A'raf ayat 172. Itu Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka atau saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sadaqallahul-Adzim. Ya, jadi itu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita jawab semua itu loh. Inggih Gusti. Engkaulah Tuhanku Gusti. Gitu. Jadi itu kalimat engkaulah Tuhanku, atau kalau sekarang kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya ya ini. Nanti Gusti, implementasi dari engkau Tuhanku itu bukannya sekedar amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya itu, tapi ini, sholatku nanti ya Allah,
wa nusuki nanti ya Allah, ibadahku, wa mahyaya dan seluruh pernik hidupku ya Allah, bahkan matiku pun untukmu ya Allah. Itu, gitu loh. Itu baru bertuhan Allah. Kenapa? Karena bahkan yang wanusuki ini, dalam hal wanusuki, dalam hal ibadah, kita itu kan dicontohkan Nabi Ibrahim ya. Dalam ayat yang kemarin sudah kita bahas bersama, di ayat 161 ya kemarin ya. Kan itu. Kul katakanlah innani sungguhnya aku hadani telah memberi petunjuk kepadaku siapa? Rabbi Tuhanku ila siratim mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Yaitu agama yang lurus. Agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Loh, Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa gini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam hal beribadah, Nabi Ibrahim itu tak rujukannya agama Islam. Tiga agama besar di dunia ini, Nasrani, Yahudi maupun Islam, itulah rootnya, sanatnya itu kan bertemunya di mana? Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kita tahiyat pun kita kan bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Kama sebagaimana shollaita engkau telah memberi salawat salam sejahtera ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan kepada anak keturunan Ibrahim. Berarti rujukannya ke sana. Nah, Nabi Ibrahim sendiri yang sudah selain ulul azmi juga dijadikan rujukan sholawat itu pun masih berdoa gini. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah. Berdua ini ya Allah. Waktu itu kan bersama Nabi Ismail menata Ka'bah ya. Muslimah ini menjadi umat yang tunduk patuh kepadamu ya Allah. Gitu. Muslimah nilaka. Menjadi tunduk patuh kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan umat yang tunduk patuh kepadamu. Jadi muslim itu apa? Tunduk. Lalu ini yang penting. Wa arina manasikana. Dan tunjuki kami ya Allah. Bimbing kami cara beribadah yang benar. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah nabi itu loh. Masih takut kalau cara beribadahnya keliru. Takut kalau keliru. Nabi Ibrahim tuh. Kenapa takut keliru? Ya karena kemarin kita bahas yang di ayat sebelumnya. Wala tattabi'is subula itu lah. Yang ayat 152 kemarin kan. Janganlah engkau mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah. Berarti ada cara-cara beribadah yang merupakan palsuan dari apa? Dari setan. Palsuan dari setan. Gitu. Nah kalau palsuan dari setan itu kemudian diikuti, nah itu nanti yang kemudian bisa-bisa keliru. Nah kok sekarang kita yang bukan nabi, bukan rasul, kok nggak takut cara beribadah kita keliru? Wis gini nih caranya, wis gimana lagi? Itu ngotote. Kalau diajak kembali kepada apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, wis mosok wis gini nih, kok nggak takut keliru? Wong Nabi Ibrahim saja masih takut keliru sehingga selalu minta dibimbing. Doa tadi lah, wa arina mana sika. Itu doa dalam Al-Quran itu. Coba buka itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Maka kita ketemu Al-Baqarah 128. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, jadikan orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Berikanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah tobat kami.
Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sadaqallahul Adzim. Sudah pun minta diberitahu bagaimana cara beribadah, menunjukkan kehati-hatian Nabi Ibrahim di dalam beribadah, takut keliru, sehingga selalu minta dibimbing. Sudah pun begitu, terimalah tobat kami, ditambah begitu. Berarti kan bertobat Nabi Ibrahim, minta ampun, merasa berdosa. Ulul azmi, Nabi panutan, itu saja loh masih merasa berdosa. Lah ini kita umat sekarang ini sudah ngotot dengan cara ibadahnya paling benar, tidak mau dikasih masukan sama sekali. Sudah pun begitu, tidak pernah ngitung dosa. Us ganjaran kok kalau ceramah. Inilah. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan kalimat saya. Ya, jadi apa makna dari Islam itu? Tadi Rabbana waj'alna muslimin laka. Jadikan kami ini orang yang muslim. Muslim itu apa? Muslim itu bukan hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu baru 5 pilar yang sampean kalau lakukan secara lahir memang sampean Islam. Tetapi apakah kemudian itu sudah menjamin sampean benar-benar Islam? Belum. Ya itu tadi. Nabi Ibrahim masih kriterianya adalah tunduk patuh. Kalimatnya di situ diartikan sebagai orang yang berserah diri. Jadi kita sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, haji, ke jalan-jalan sana keleweran, tidak pakai tutup aurat. Sudah sholat, sudah zakat, sudah segala macam, ke sana kemari masih melakukan pelanggaran yang lain. Nah ini yang disebutin ya. Makanya di sini sebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan tidak ada sekutu baginya, dan kepada itu semua aku diperintahkan untuk menjadi orang yang apa? Pertama Islam. Dan pertama Islam itu maksudnya adalah ketika kita mendapatkan perintah, seketika itu pula kita apa? Tunduk gitu loh. Tunduk patuh. Maka Nabi Ibrahim juga sudah memberi contoh. Tadi kan Al-Baqarah ayat 128 tadi tentang apa? Doa Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim diperintah itu. Nabi Ibrahim itu diperintah Allah. Aslim. Yang ayat 131 coba dilihat. Coba. Aslim. Islamlah. Itu maknanya apa? Coba lihat tuh. Ayat 131. Al-Baqarah juga. Monggo. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul adzim. Ternuhun Gus. Jadi itu yang disebut dengan millata Ibrahim tadi yang di ayat 161. Agama yang lurus, agama yang condong, patuh, taat. Wa makana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim jadi orang yang musyrik. Kenapa? Karena tidak ada sudah. Semuanya adalah la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ketika diperintah Allah aslim, tunduk patuh Ibrahim, maka perintah dijawab dengan aslamtu lirabbil alamin. Dan aslamtu lirabbil alamin itu adalah kalimat yang harus diartikan sebagai langsung gitu loh. Jadi sami'na wa ata'na itu patuh, tunduk patuh itu enggak ada apa? Dalam surat Al-Baqarah lagi, coba dibuka tuh. Di ayat terakhir surat Al-Baqarah, kalimat orang-orang beriman itu kalau diperintahkan itu ya langsung sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi kenapa ya? Karena memang orang-orang beriman itu tidak ada kalimat lain kecuali sudah beriman total. Tidak ada pilihan untuk tidak beriman, itu tidak ada. Gitu kan? Hanya di ayat surat Al-Baqarah, ya Tuhan kami, ketika mereka berdoa, itu kan sudah sami'na wa ata'na. Itu kenapa? Ya karena orang beriman itu tidak ada pilihan. Ayat yang 284 itu di sana disebutkan ya, waktunya sudah habis, nanti kita bacakan ini, bahwa orang-orang beriman ketika diturunkan Islam Quran kepada mereka, keislaman mereka itu sudah, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Dan kesanalah kita itu
menjadi Islam itu tidak sia-sia lagi. Kenapa? Sampai kapan Islam kita itu? Kita itu Islam sampai mati, gitu itu. Sampai mati. Kenapa? Ya karena Islam itu bukan kok kemudian hanya ketika kita haji atau hanya ketika sholat. Islam itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 102. Ya kan? Kalimatnya adalah apa? Kamu bertakwalah, berimanlah, dan Islamlah, dan jangan mati kamu kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya kan? Ayat 102 tadi. Surat Ali Imran. Maka di sini sebut Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Keislaman kita penting dulur sampai mati nanti. Kenapa? Karena ketika kita mati nanti kita itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Anak, istri, suami pada lari itu, pada bingung dengan tanggungannya masing-masing. Maka kalau sampean menyayangi anak, istri, suami, kerabat sampean, sayangilah mereka dunia akhirat dengan diajak dan memastikan bahwa ada dalam satu perahu, satu misi, satu visi, satu derap langkah di dalam ibadah, bersedekah, berdakwah, supaya nanti juga selamat dunia sampai akhirat. Okay? Saya rasa itu untuk yang ayat 164, insya Allah besok kita akan perdalam lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada Gus, tanya Gus. Oke, Wala taziru wizra ukhra itu tidak bisa memikul beban dosa orang lain itu di dunia apa di akhirat nanti? ketika di dunia tetap tidak bisa catatan dosanya itu dibebankan orang lain, kecuali kalau ada orang yang melakukan dosa itu karena mencontoh orang lain, itu namanya dosa jariah. Gitu. Maka yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa dosa orang lain tidak ditanggung karena apa? Kamu berdosa lalu ini saya karena diajarin dia maka saya nggak dapat dosa, ya Allah, nggak bisa. Kamu tetap menanggung dosamu sendiri. Cuma orang yang ngajari berdosa itu dia akan dapat dosa tambahan karena mengajarkan dan ditiru orang lain. Sama dengan pahala jariah juga. Sehingga dia tidak sedang menanggung dosa orang lain, tapi dia menanggung dosanya sendiri juga karena ngajar orang lain salah tadi. Dan itu berlaku di akhirat. Nanti hitungannya kan nanti. Sekarang kan masih belum kelihatan. Ada lagi? Izin Gus, Ya. kalau misalkan begini, yang anak perempuan dosanya ketika misalkan contoh yang paling sering terdengar gitu ya, katanya kalau tidak pakai hijab nanti dosanya ditanggung juga oleh bapaknya. Nah, mohon diperjelas Gus. Seseorang tidak pakai hijab, ya, tidak pakai jilbab, maka ortunya, terutama bapaknya, itu akan menanggung beban. Itu adalah menanggung beban apa? Karena tidak mengajarkannya. Jadi bukan dia nanti kena dosa tidak tutup aurat, tidak ya. Yang kena beban dosa tutup aurat ya perempuan yang itu. Orang tuanya ini kena beban karena apa? Membiarkan anaknya. Kenapa? Karena kalau orang tuanya sudah mengingatkan, sudah mengarahkan, kemudian tidak juga kunjung mau bertobat, tidak juga munculkan, orang tua tidak kena beban. Tidak. Karena orang itu tidak bisa dipaksakan. Jadi dia kena beban, dosa, ketika orang tua ini membiarkan anaknya tidak bertutup aurat ketika tahu bahwa itu wajib. Sehingga anaknya kemudian akhirnya tidak tahu bahwa itu pelanggaran. Nah ini yang dimaksud kena dosa.
Itu pun dosa karena tidak memperingatkan. Dosa melalaikan tugasnya untuk membimbing anak. Bukan dosa karena dia tidak berjilbab. Apalagi orang tua laki-laki kan memang tidak ada. Jadi dia kena dosa ketika itu. Tetapi ketika orang tua baik laki maupun perempuan sudah mengingatkan, sudah mencontohkan pula ibunya. Lalu kemudian anaknya masih bandelnya rondol kayak ada kan itu artis. Ya, itu sudah bukan lagi tanggung jawab orang tua dan orang tua terlepas dari beban itu. Itu yang namanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak dikasih beban atas pelanggaran orang lain. Ketika kita sudah mencontohkan, kita sudah memberitahu, tidak ada. Ngeten, arahnya gitu, Bu. Mendoakan dengan memikul itu beda ya, Bu? Beda. Jadi ketika kita misalnya mendoakan orang lain, terutama anak, istri, suami kita, untuk agar diampuni dosa-dosanya, ikuti tidak sedang memikul dosanya, tapi mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Beda lagi ya. Padahal kita ini banyak dosa, Gus. Gimana? Loh ya sama, makanya kan dosa kan gini. Robbi firli, warhamni, kan gitu. Robbi firli. Kita itu minta diampuni dosanya. Kemudian apa? Wali walidai, Allah maghfir li. Wali walidaya. Ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian juga ampuni dosa siapa? Kedua orang tuaku. Sampai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana? Dengan dosanya orang yang mati tadi. Iya, sama itu kan makanya artinya gini, li wali walidaya. Ya Allah untukku, wali walidaya, dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk seluruh muslim laki-laki, muslim perempuan, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh mukmin laki maupun perempuan, al ahya'i minhum, baik yang mereka yang hidup wal amwat dan yang mati, astaghfirullahaladzim, ampunilah dosaku ya Allah, gitu. Berarti itu kan kita tidak sedang menanggung, tapi mendoakan kita, juga mendoakan orang lain, baik yang mati maupun yang hidup, tapi syaratnya yang mati itu tadi adalah yang muslim, yang mukmin. Gitu. Oh, makasih. Oke. Oke, gitu nggih. Terus, Ampun. Ya, kemudian. Soalnya kacaunya itu kan begini, Gus. Oke. Orang-orang yang ya itulah yang termasuk golongan-golongan ini. Orang ini banyak yang nggak sudah kelihatan ya kurang ibadahnya, terus diajak mendoakan orang mati loh, itu kan gimana? Nah, itu yang nanti kaitannya itu ada sebenarnya ayatnya itu oleh di surat At-Taubah yang sudah sering kita bahas bersama, tapi ya piyeman yang kadang saya gedodor ya itu tadi orang yang tidak mau mengoreksi ibadahnya, ya harus kita doakan aja mereka sebelum mati supaya dapat hidayah. Oke. Silakan Bu Dia. Apa Bu Dia? ya, jadi basically kalau si wali ini udah ngasih tahu anak perempuannya untuk berjilbab misalnya ya, dia gugur kewajiban dia, jadi dia nggak ikut berdoa. Ya, tapi kalau dia belum ngasih tahu si anak perempuan ini, berarti dia ikut dosa. Ikut kena dosa. Bu Dia. Dirinya Ya. di luar. Oke, thank you. Iya, jadi tidak hanya memberitahu tapi juga mencontohkan. Ya, misalnya orang tua nyuruh anaknya ngaji, orang tua nyuruh anaknya sholat. Tapi dia kemudian tidak sholat, ya podo wae. Lalu anaknya nggak sholat ya kena dosa dia karena tidak mencontohkan, hanya memberitahu. Makanya tadi orang tua perempuan udah ngasih tahu anaknya untuk berjilbab, bertutup aurat. Tapi dia tidak tutup aurat, anaknya akhirnya nggak tutup aurat, ya sama dengan tidak memberitahu. Jadi memberitahu beserta memberi contoh bahwa itu begini loh nak yang benar. Ayo kita bareng-bareng selamat dari siksa Allah. Ayo selamat bareng-bareng masuk surga bareng-bareng. Ayo nak, begini loh nak. Sudah begitu tidak mau nyudodor. Wah itu namanya ini bari minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika memperingatkan bapaknya untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan berhala, dikasih contoh, didoakan, tapi tidak mau. Akhirnya apa? Inni bari'um minka. Aku berlepas diri darimu ya Bapak. Itu. Nah, itu yang tidak lagi kena ya. Mudah-mudahan anak istri suami kita, kerabat kita, orang tua kita berada dalam satu perahu derap langkah yang sama, taat tunduk pada Allah, sehingga kita bersama-sama memasuki ridhonya Allah nanti di akhirat dalam keadaan selamat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana bala wal waba wa dal hasdi min al-jinn wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa' darajatana fi dunya. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ij'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina muslimin. Allahumma ta'alana bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qatil amtar wa dadawra fil ajar wa dadawra. Allahumma fadiri samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbika liman la yashhadu la ilaha illa anta. Allahumma nas'aluka al-hidayah wa tuqal fa faligina husnul khulq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Ingatkan besok saya akan menyampaikan tentang beberapa ayat yang tadi ya, baik Nabi Nuh maupun Nabi Ibrahim ketika berlepas diri dari bapak dan anaknya, dan juga ayat tentang yang masuk surga bersama-sama keluarga kerabat, supaya nanti lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an lana imam